Al fi'lu mal fi'il wa ma adraka mal fi'il lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Sing sering dari Nabadola teng Kudus niku bapak kula kepanggih Ki Sa'roni, Ki Hisam dan lintu-lintunipun. Kula piyambak mulai alit teng sarang bakda tamat aliyah tiap ruah poso teng mriki. Wonten 3 tahun tapi nampung pendak Sakban kalian apa? Ramadan. Terus kula ngaos riyen kula pun khatam terus setor kalian Mbah Nur Muttaqin. Kula teng mbah kula terus pondok Damaran niku nggih buyut kula. Dadi buyut kula kandung namine Sofia. Gada ibu Hafsah, Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Terus kula niku asli tiang Damaran. Mulane ngadepi Gus Sapang nggih pede mawon. Pede sak pede-pedene. Ya mbake ngadepi kula nggih pede karena penunggu Kudus niki kula. Tapi niki ngaos ngantos jam 3 nggih siap nggih. Nah, sing perlu dingertosi para putu Mbah Hisam niku kula tahu banyak lah, mboten usah maca biografi nggih ngertos. Kula pertama kenal beliau tentu karena beliau yang ditulis di Mushaf Menara Kudus. Ini ku wonten astapa asmanipun Mbak Arwani, Mbah Sa'roni kalian sinten? Mbah Hisam. Delalah kula teng Jogja niku ngontrak niku teng dalem teng Ketonggo, terus banyak keluarga Mbah Hisam sing kenal kula. Tapi yang lebih dari itu para putu harus ingat Mbah Hisam nate ngaos teng Termas, nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari, terus nggih saged ngaji kitab. Tidak sampai hafal Quran tok ora iso ngaji kitab, iki raji kriminal. Nak pancen putune napa? Mbah Hisam. Pemenah ya ora hafal Quran ora iso ngaji kitab. Wis tambah kriminal, tapi mboten melanggar pidana terus niku. Tapi niki penting kula aturno. Kula banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kula banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya, bukan dibalik keramat nunut, keramat gandul. Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal, dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Hisam sampai iso kitab terus nyejarono Mbah Hisam mau apal Quran tok, sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Mbah Dimyati Termas, pernah ngaji di Mbah Hasyim Asy'ari. Terus munamuni sementing Quran ra iso ngaji kitab lah, lha iku sanad kondi wong mbahmu yo ngaji kitab sak mono suwene. Maksudnya iku nak goblok aja ajak-ajak ngoten gampangane ngoten kok. Kok angel temen redaksine ini iki. Maksudnya iku sampeyan nak kapok ya rasa ngundang kula diundang ya rapati seneng. Karena sesuai aturan Quran itu disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnatkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Hisam, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirajul Qorek, setengah jam ngamuk. Terus cari izin karena materinya banyak. Engko nak sampean potongane ra paham 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura napa? Paham, sebatas ngantos jam 3. Sampean saya kita bedai, terutama putu-putu Mbah Hisam. Nak anak ra pantes, sudah kalah sepuh lho. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim? Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, dan hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun.
Lha iku cara malaikat itu tersinggung, enak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama, hadzal dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilahno agama iku wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadzal din niku pun masturah, pun mudawwana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang nggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kathah. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kula suwun putu-putu Mbah Hisam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisam, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nak ngandani kula iku ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan, bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim, hafal Quran, anaknya ora alim, apa maklaran, putu tambah nemen. Mergo dia alasan bapakku ya ora hafal. Kemudian nak bapakku ya ora hafal, maklaran, tambah dia alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru piye, pokoknya kalau butuh ngomong ya ngomong atau mawon sing ijek orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku muga ora di murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun, pusing gak ya? Jadi murid ini pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati. Terus wong kan nyirane iku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune ndek harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisam, ilmune sinten kathah lah. Terus roh ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan, mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan kesaunya ini Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib wae. Jare, lah kok ora alim kaya Mbah Mun? Gak sopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhabe sampean ngono, ana putune Mbah Hisam, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepen nandingi Mbah Hisam. Iku ya bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tapi tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora salim Mbah Hisam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke yo pokoke muga-muga ngono. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Hisam. Saya kula cerita sithik tentang Qiraah Sab'ah. Niki mun sesi kedua nih.
Qiraah sab'ah niku Asy-Syatibi fis sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Sing dimaksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya sab'ah itu dari riwayat al-qiraatu sunnatun mutaba'ah, qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis, dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah, karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu ditambah ada lagi karena istifham, ya normalnya dibaca semua. Misalnya a'jamiyun, memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam, memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham, kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain, terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca jamiyun. Tapi sanad kita kiro atau asim min riwati hafaz bacanya apa? Tasil, sehingga kita baca apa? Jamiyu wa arabi. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung nggak lah? Enggak sekali ketok bingung tak lereni. Mulanya sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amanah, yu'minu, imanan. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun, wadza kamu manun, terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah nih, kitab tinggalane Mbak Isam. Kalau gadah, yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbak Isam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Ojo mau didokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampeyan rasa tersinggung biasa mawon. Kalau beri contoh ya, amana asluhu amana ala wasni af'ala istama'at alhamzatani, walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa alifan, jadi napa amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah, harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu, maka ada qiraah yu'minu, mu'minun, bukan mu'minun tapi muminun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu ikmanan, harusnya ikmanan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus saniyah ya an liwuku'iha ba'dal kasrah. Tadi amana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah, normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh, amanah di'elal, innalladzina amanu di'elal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak di'elal, masdar di'elal lagi, isim fa'il tidak di'elal, qad aflahal mu'minun. Fi'il amar di'elal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin, ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga
Apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu? Ayo saiki jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal semua seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kuf'an. Karena dari mahmuslam kafa yakfa'u kuf'an wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmus lam. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis, padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibahasakan persaingan, itu ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mulane wong kok jomo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Iki tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah, sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknane ngenyek iku hazaa yahzau hus'an harusnya, tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah, Allahu yastahzi'u, maka ada pesaingnya yang baca yastahzi dong ya, karena ditulis suratil ya, sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot jaa umruun, setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Yuk, jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena badal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umruun itu, tapi khinar raf'i kutibat bil wawi wa khinan nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir ganti ngene. Tapi nak fotokopinan setor bariku wis ya sudah selesai. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Isyam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sapa siapa? Mbak Arwani. Tapi sapa itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya Fir'aun itu ketika mau mati kan iman ya, kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima, kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok biye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek sama iku go sapang karena enggak ada tekek pas dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Sambil ngendikan al-ana waqat asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak delok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tasil. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbak Isyam karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu naba'a. Ya kan amma yatasaalun anin nabilati. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah ya masih pakai hamzah
Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira, umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin, ya ayuhan nabiu. Dong ya, lu dong teran tuh. Nah orang leren, paham ya? Ya pinter nah. Nak pinter berarti so leren ya. Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren, uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren, ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo. Dadi wa ala kulli halin ra sida jam 3 ngoten mawon kok ate. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum andaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayuhan nabiyu tapi baca ya ayuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa, Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Sehingga orang Quraisy gak suka baca huzuan tapi gak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Gak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy gak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah sab'ah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka nggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatun Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Akhirnya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang nglafadzno hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan. Muni a ora iso. Sampai gurune ustad, oh iki mlebu ya. angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yuminu. Makanya ada qiraah yang yuminu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Kok dirungokno wae paham boras pokoke. Mondong niki. Niki mun sesi terakhir mun sampean ayo mawon niki. Terus mengke Sirajul Qari riyen apa Maulid riyen? Maulid terakhir mun kadang. Kalau beri ini kitabnya Mbah Isyam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam, namanya Sirajul Qari. Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Siapa yang biasa nyanyi? Gus Abang? Gus bernyanyi jadi sekarangnya. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Di kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau
ila wa sanna itu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhdi ilan nasi mursala. Terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran. Fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi, dipandu, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi. Maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani allaihatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini, dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang sehingga orang-orang tokoh kafir banyak yang ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi ya orang-orang musyrik ya rasa mbok perdebat no, yang nginepnya di masjid. Tapi aja terus mbok dadi hukum saya wong musyrik oleh nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja faham, masa kita santri tidak faham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi Muslim karena faham apa karena tidak faham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krana wong Arab ya, padune ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur, dia tuh orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Mbok ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakna dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, Mbah mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Nggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu, tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama, tidak ada yang mendahului kamu. Ini jenis disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun, ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya, terus diteror terus, am khalaqus samawati wal ard, apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Mbok ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah.
Amlahum sirkun fis samawat, paling gak pas gawe langit itu melok bantu lah. Urun, sirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pas gawe langit yo meneng ae. Ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaanan jadi. Wah itu kan orang jari wah, top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir, sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah, dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah, itu tidak aruni madza khalaqu minal ardi am lahum sirkun fis samawati. Kata Allah, nggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan, nggak apa-apa, tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata ndak, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan tuh harus pencipta, ndak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonong ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin, Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles soal di bumi, saya kemana-mana jalan, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini faj'ali sorkhal ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Lalu itu kan celaka, kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat, apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam templek ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana, tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya radhe pangeran, bae radhe pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan, itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasiyan. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya membunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya dielmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisam, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun aja ora usah diterusno lah.
Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran tuh fair. Itu nih bi kita min qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku mengajak konco. Waktu tenan ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi gini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, orang macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa fal hamilati wikra fal jariyati isrofal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri tak, terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu, zarrah itu kekuatan yang dahsyat, disaingi wazariati zar'a fal hasidati hasda, terus fal khabizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan, jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Mun asbar ditanam ya al hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khabizati khubza, kemudian jadi roti. Terus falakimatin kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa kalau kamu tidak percaya Quran. Kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asr enggak bisa surah saja, enggak, kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ta'u madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nang ideke kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana, mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno nggih. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene Kules ya teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia, karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak terima diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Diisingi mergo betuwa sing suci disaingi Ka'bah bal-bal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Ngene kan nek dadi wong top dibajak ya kudu rodok rido sithik-sithik pancene wis ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Wareng diisingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir pun sama rasa khawatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi apa? Gajah. Walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini apa itu? Fil ini gak mau masuk.
Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engkau terus ketok kualitas alam ta'ara dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, ontanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain onta-onta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha, itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, ganteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta sayyidu hadal wadi, na'am, anak Abdul Muttalib sayyidu hadal wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib, saking wibawanya Abdul Muttalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye sawangane. Karena saulqi fi qulubil ladzina kafarur ruh. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya tidak boleh kiai kok tidak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu sayyidu hadal wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh karena li'ani robbuhum, saya ini yang punya robun, maknanya saya ini yang punya unta itu, ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu, Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha, iki ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah, silahkan kalau mau rusak silahkan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, pancen aku pengen rusak Ka'bah, unta dibalekno, wes unta tak balekno, saiki aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana. Tapi sebelum Abraha datang, niku Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab, dia megang apa, kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder, makanya disebut halaqatil bab, maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane itu lucu. Ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngendikan ngono tok, terus ditinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muttalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana, tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang
maka dimulai dengan alam taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhilhu qasir. Jadi sehingga alam taro ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Makanya disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatu hakirim narrahmani muhdasatun qadimatun sifatul musifil kitab, terus sampai saat terusnya wahakamatun fama yubkina min syubain saat terusnya. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca maulid, enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil maulid yang dipakai para ulama, ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Khaulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau farah. Al-awwal anal ikhtifala bil maulidin nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan maulid itu pokoknya kita senang, kita mengekspresikan senang karena lahir seorang al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Sayyid Muhammad wa qadin tafa'a bihil kafiru, orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi maulidin Nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senengnya bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fid dalil litasai mazidu bayanin hadil masalah li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Saat terusnya wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abila bin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, mau nampak takok hadisnya sahih ta ora, ribet ya gitu. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa babi itkihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati lama basyarat hubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon azab setiap hari apa? Senin, bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambahi Gus Sapang, apa meneh sing nyanyekno. Spesial. Ora ono keterangan iku tapi tak tambahi lah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil ala, bahasa kerennya itu intaqala ila rafiqil ala. Wa minas syubah as-sakitoh,
Mun kepanggih 40 itu yang wa minas syubha as-saqithah qaulu ba'di ini dawuh Said Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat. Inna yauma wiladatihi huwa nafsu yaumi wafati. Falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur. Karena Quran itu kadang pakai hazanan alla yajidu mayun fikun, ada tawahi taftau tazkuru yusfa terus fawa minal husni napa ini tawahi taftau tazkuru hatta takuna kharadon atau takuna tola innama asku batti wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa huzn ya pernah pakai bahasa hazanan. Dadi kowe nek ana kiye maca husnin wae iku salah, Qurane hazanan. Kowe Quranem sing lali, ning Quran ana innama asku batti wa husni. Bocah ora jelas ya. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal hazani wa minal husni. Husni atau sing jelas coba waca hizn. Wa kanal aula bil muhibbi ayatakhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikat terhadap Maulid, kenapa harus seneng toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wanakulu kata Said Muhammad innal imam al-allamah Jalaluddin Asyuti qad kafana radda ala hadhil mughalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am wa wafatuhu a'zamul masaib. Tapi wasyari'atu khassat ala izhari syukri ni'am wasabru wasabri wasukuni intal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqah intal wiladah wa ya izharu syukrin wa farokhin bil maulud wa lam ya'mur bil mauti bi dzabhil aqiqah wala bi ghairi bal naha anin niyahah wa izharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah seneng biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih napa? Jadi napa intine niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Said Muhammad, kalau ada orang yang menyoal menyoal maulid ini yang halaman 9 pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja, pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang seneng lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita, anakmu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kowe seneng. Padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang ndak ada yang tanya, "Kenapa kamu seneng anakmu lahir?" Padahal masa depannya ora mesti. Kadang gobloknya niru bapake, kadang belinge ya niru, kan ra jelas. Wong kowe dhewe ya ngerti nek ora apa. Iku wae anak lahir semua. Padahal sireng kriting pesek. Lahir wis nangis buantere ra karuan. Iku wae seneng dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis nggo anteng, rewesi, sujud. Wah kok spesial. Lah nek ana wong nyoal farah bi maulidin nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima tafrahuna bin nabi? Mosok kowe iso seneng mek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu, wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li annahu ka annahu yaqul lima tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah bi maulidin nabi bisa kamu tanyakan. Dan sama juga dia menanyakan ke kita lima tafrahuna bin nabi. Pertanyaan ini aneh enggak? Kowe seneng lahirnya nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu seneng dengan lahirnya? Yang lahirnya nabi karuan gak usah ada tidaron kok ditakokno lima dzai. Mulai Dewi Said Muhammad
fahal yasihu ayastura hadza su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok di mana tafrahu nabi maulidin, mbok yo diangen-angen lho dong yo. Mohon paham nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.